Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desina Nova Tampu Bolon dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau dengan NPM 208110054. Di sini saya akan membahas tentang kesadaran. Secara harfiah, kesadaran sama artinya dengan mawas diri. Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi di mana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Namun, kesadaran juga mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh individu sehingga akhirnya perhatiannya terpusatkan. Ada dua macam kesadaran. Yang pertama, kesadaran pasif. Kesadaran pasif adalah keadaan di mana seorang individu bersikap menerima segala stimulus yang diberikan pada saat itu, baik stimulus internal maupun eksternal. Yang kedua, kesadaran aktif. Kesadaran aktif adalah kondisi di mana seorang menitik beratkan pada inisiatif dan mencari serta dapat menyeleksi stimulus yang diberikan. Ketidaksadaran. Alam bawah sadar atau unconscious mind merupakan bagian paling dominan dan paling penting dalam menentukan perilaku manusia. Mencakup segala sesuatu yang sangat sulit dibawa ke alam sadar, seperti nafsu dan insting, serta segala sesuatu yang masuk ke dalamnya, karena kita tidak mampu menjangkaunya, seperti kenangan pahit atau emosi yang terkait dengan trauma. Prasadar berisikan segala sesuatu yang dengan mudah dipanggil ke alam sadar, seperti kenangan-kenangan yang walaupun tidak kita ingat lagi ketika kita berpikir, tetapi dapat dengan mudah dipanggil lagi atau seringkali disebut sebagai kenangan yang sudah tersedia, available memory. Teori kesadaran menurut Carl G. Jung. Kesadaran menurut Jung terdiri dari 3 sistem yang saling berhubungan. Yang pertama, ego. Ego merupakan jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran, dan perasaan-perasaan sadar. Yang kedua, personal unconscious. Terdiri dari pengalaman-pengalaman yang pernah disadari tetapi dilupakan dan diabaikan dengan cara reception atau suppression. Yang ketiga ada collective unconscious, merupakan gudang bekas ingatan yang diwariskan dari masa lampau leluhur seseorang, yang tidak hanya meliputi sejarah ras manusia sebagai sebuah spesies tersendiri, tetapi juga leluhur pramanusiawi atau nenek moyang binatangnya. Teori kesadaran menurut Sigmund Freud. Dalam teori tentang alam sadar, conscious mind, Freud menjelaskan bahwa alam sadar adalah salah satunya bagian yang memiliki kontak langsung dengan realitas. Kesadaran itu merupakan suatu bagian terkecil atau tipis dari keseluruhan pikiran manusia. Hal ini dapat diibaratkan seperti gunung es yang ada di bawah permukaan laut, di mana bongkahan es itu lebih besar di dalam ketimbang yang terlihat di permukaan. Tidur. Kita berpikir saat tidur seperti yang ditunjukkan oleh mimpi. Walaupun jenis pikiran dalam tubuh kita berbeda dari jenis yang kita lakukan saat terjaga, kita membentuk memori saat tidur, seperti yang kita ketahui dari fakta bahwa kita mengingat mimpi. Fungsi tidur. Tidur adalah sesuatu yang normal, tidak hanya untuk mengembalikan keadaan fisik tubuh, namun juga untuk fungsi mental. Tidur diperlukan untuk proses adaptasi dan pertahanan diri, teori preservasi, dan proteksi. Tidur juga mungkin dibutuhkan untuk konsolidasi ingatan. 5 stadium atau tahapan tidur. Yang pertama ada alpha, masih dalam kondisi sadar atau rileks. Yang kedua ada theta, pre-conscious atau awal fase ketidaksadaran. Yang ketiga ada spindle, fase tertinggi dari pre-conscious. Yang keempat ada delta atau fase ketidaksadaran unconscious. Yang kelima ada REM atau rapid eye movement atau fase mimpi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.